Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral akhwat wal ummahat fillah, a'azzani Allah wa iyyakunna. Para akhwat, para ummahat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah tabaraka wa taala dan bersyukur pula atas segala nikmat-nikmat serta kebaikan yang Allah curahkan dan Allah limpahkan kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah, di pagi hari ini Allah berikan kepada kita kesempatan dan kemampuan untuk bisa melangkahkan kaki-kaki kita dan mengayunkan tangan-tangan kita untuk duduk di salah satu tempat yang paling Allah cintai di muka bumi, yaitu di rumahnya, di rumah Allah berupa masjid. Nabi SAW mengatakan, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini, tempat-tempat yang Allah cintai di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Maka sudah barang tentu menjadi kebahagiaan tersendiri buat kita di saat Allah mudahkan kita untuk bisa berada di dalamnya. Apalagi kita berada di tempat ini bukan untuk ngobrol ngalor ngidul, bukan untuk sesuatu yang sia-sia, tapi kita datang dan berkumpul di tempat ini untuk bisa berupaya mencoba memahami, menghayati firman-firman Allah tabaraka wa taala dalam ayat-ayat yang ada dalam surat Al-A'la. Di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita mengkaji tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'la ayat 9 sampai dengan ayat yang terakhir. Di kesempatan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa surat Al-A'la ini merupakan surat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat suka dan amat cinta pada surat ini. Di antara sebabnya bahwa di surat ini seperti yang sudah pernah kita bahas, ada dua janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Sekali lagi, di antara sebab kenapa Nabi amat sangat mencintai surat Al-A'la, karena di surat ini Allah menjanjikan dua hal kepada beliau. Dua kebaikan yang Allah janjikan kepada beliau. Yang pertama, Allah menjanjikan kepada beliau bahwa Allah tabaraka wa ta'ala akan mempermudah kepada beliau untuk menghafal Al-Quran dan juga mengamalkannya. Dan itu tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan Quran ini kepadamu. Kami akan mudahkan engkau dalam menghafal ayat-ayat ini kepadamu, fala tansa, sehingga engkau tidak akan melupakannya. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam begitu mudah dalam menghafal Al-Quranul Karim, dalam memahami dan menghayati Al-Quranul Karim, dan juga Allah berikan kepada beliau kemudahan untuk mengamalkannya. Jadi beliau hafal Al-Quran
Beliau juga amat sangat memahami Al-Quran. Dan beliau pun sudah mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga istri beliau yang tercinta, Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana khuluquhul Quran, bahwa akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Semua ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran, baik sisi akidah, sisi ibadah, akhlak, dan lain sebagainya, itu semua sudah tercermin dalam sikap dan kepribadian beliau. Maka semua sikap Nabi, semua tindak tanduk beliau, semua perilaku beliau, semuanya telah menggambarkan isi yang ada di dalam Al-Quran. Dan itu tidak lain berkat apa? Berkat pertolongan dan kemudahan yang Allah berikan kepada beliau. Jadi di ayat ini Allah menjanjikan kepada beliau bahwa engkau wahai Muhammad, kami akan bacakan Quran ini sehingga engkau akan mudah menghafalkannya, engkau akan mudah memahaminya, engkau juga akan mudah mengamalkannya. Fala tansa, engkau tidak akan melupakannya. Ya. Kecuali illa masya Allah, ya, kecuali apa yang Allah kehendaki dari ayat-ayat yang memang sudah dinasakh, yang memang sudah dihapus baik hukumnya ataupun lafal-lafalnya. Karena ada beberapa Al-Quran, ayat-ayat di dalam Al-Quran yang Allah membuat Nabi lupa kepadanya, disebabkan karena memang ayat itu telah dihapus untuk kemudian didatangkan ayat yang lebih baik atau yang sepadan dengannya. Allah mengatakan, "Ma nansakh min ayatin aw nunsuha hatta ma nansakh min ayatin aw nunsuha hatta na'ti bi khairi minha aw misliha." Ma nansakh min ayatin, tidaklah ada satu ayat yang kami nasakh, yang kami hapus, ya, atau kami akan membuat engkau melupakannya, sehingga ayat itu kami akan datangkan dengan ayat yang lebih baik, au bimithliha, atau ayat yang sepadan dengannya. Jadi ini janji pertama yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, ya, sehingga dengan itu beliau amat sangat menyukai surat ini. Janji yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan kemudahan kepada beliau untuk melakukan amal-amal kebaikan dan ketaatan. Wa nuyassiruka lil yusra. Kami akan mudahkan engkau lil yusra, untuk melakukan kemudahan. Kemudahan dalam hal apa? Kemudahan dalam amal-amal kebajikan dan amal-amal ketaatan. Allah berjanji akan membuat Nabi mampu melakukan amal kebaikan dan amal ketaatan. Karena di saat orang memiliki kemampuan, kesempatan untuk bisa melakukan amal-amal kebajikan dan ketaatan, itu indikator kebaikan buat dia. Barangkali dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala catat dia menjadi penghuni sorga. Dalam hadis sahih sudah saya sebutkan di pertemuan yang lalu, namun kembali saya sebutkan karena dari beberapa pertanyaan yang kemarin belum terjawab, ada juga yang ingin kembali meminta untuk disampaikan hadis tentang sesungguhnya lah tempat kita di sorga atau di neraka itu sudah ditentukan. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Ma min ahadim minkum illa waqad kutiba lahu maq'aduhu minan nar au minal jannah." Tidak ada satupun di antara kalian kecuali telah ditetapkan tempat kembalinya di sorga ataupun di neraka. Semua kita sudah ditetapkan, sudah ditulis tempat kembali kita di sorga atau di neraka. Sudah ada catatannya. Nanti kita masuk sorga atau masuk neraka, sudah ada ketentuan dan ketetapan dari Allah. Kutiba, telah ditetapkan semuanya, telah diputuskan semuanya. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali telah ditetapkan tempatnya di sorga atau di neraka. Para sahabat ketika mendengar statement ini dari beliau,
Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, afala nada'ul amal?" Wahai Rasulullah, kalau tempat kita ini sudah ditentukan di sorga atau di neraka, ngapain kita beramal? Afala nada'ul amal? Apakah boleh kami meninggalkan amal? Ya sudah, ngapain kita perlu beramal? Ngapain kita melakukan amal kebajikan? Toh tempat kita sudah ditentukan kok di surga atau di neraka. Ngapain capek-capek melakukan amal-amal kebajikan? Sekalipun tidak beramal, kalau Allah catat kita di surga, pasti masuk surga. Itu yang dipahami oleh para sahabat. Dan mungkin itu pula yang kita pahami. Kalau hadis ini dipotong sampai situ, setiap kita ini sudah ditentukan nasibnya di surga atau di neraka. Mungkin terbesit dalam benak kita. Kalau gitu ngapain kita beramal? Udah ditentukan kok di surga atau di neraka. Itu pula yang pernah dikatakan oleh para sahabat kepada beliau. Afala nada'ul amal? Bolehkah kalau begitu kita tinggalkan amal, gak perlu beramal? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jangan. Ya. Sahabat mengatakan, afala nada'ul amal wa natawakkal. Nah ini kata beliau. Ya. Apakah boleh kami meninggalkan amal, kemudian kami berpasrah saja? Udah terserah nanti nasib kita nanti. Gak perlu kita ngapa-ngapain. Sudah ditulis kok. Sudah dicatat kok. Kalau gitu kita udah bergantung saja dengan apa yang sudah tercatat. Gak perlu kita bercapek-capek untuk beramal. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jangan kalian bersikap seperti itu. I'malu, berbuatlah kalian, bekerjalah kalian, tetap beramallah kalian. Gak boleh kita berdiam diri, walaupun kita meyakini tempat kita sudah pasti di surga atau di neraka. Jangan kita berpasrah diri. I'malu, kata Nabi, beramallah kalian. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Karena semuanya itu akan menjadi mudah untuk dia kalau memang amal itu tercipta untuknya. Atau dalam bahasa simpelnya, semua itu akan mudah untuk dia amalkan, untuk dia jalankan kalau memang itu sesuai dengan takdir dia. Jadi satu nikmat yang harus nantiasa kita syukuri di saat Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemudahan kita untuk bisa melakukan amal-amal kebaikan. Setiap amal kebaikan yang mau kita lakukan, Allah mudahkan kita kesempatan, Allah berikan kita kesempatan untuk melakukannya. Ya. Ini nikmat yang patut kita syukuri. Kenapa? Di saat kita dimudahkan untuk melakukan amal-amal kebajikan dan amal-amal ketaatan, ini menjadi sebuah pertanda. Barangkali tercatat di Lauhil Mahfudz sana bahwa kita termasuk penghuni surga. Kenapa? Karena buktinya, tandanya, setiap jalan-jalan menuju surga itu mudah untuk kita lalui. Sebab-sebab untuk sampainya orang ke dalam sorga mudah untuk kita lakukan. Barangkali ini pertanda bahwa di Lauhil Mahfudz sana tercatat bahwa kita termasuk penghuni sorga. Buktinya jalan-jalan menuju sorga begitu mudah kita lalui. Ya, sholat mudah kita kerjakan. Ngaji, hadir di majelis ilmu yang dikatakan oleh Nabi, ya, man kharaja, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sa'alallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Allah mudahkan kita untuk mengerjakannya. Allah mudahkan kita untuk melakukannya. Jalan menuju surga ini barangkali memang tercatat di sana bahwa kita termasuk penghuni surga. Kenapa? Jalan-jalannya mudah kita lalui. Maka hati-hati dan waspada jika sebaliknya. Allah persulit kita untuk bisa menapaki jalan-jalan menuju surga. Allah tidak memberikan taufik dan kemudahan serta kesempatan kepada kita untuk mengambil sebab-sebab masuk ke dalam surga. Setiap amal kebajikan yang mengantarkan orang ke surga nggak pernah kita lakukan. Kesulitan kita untuk melakukannya, ini bahaya ini. Barangkali pertanda ini. Warning ini. Ini aba-aba ini. Jangan-jangan tertulis di Lauhil Mahfudz sana bahwa kita termasuk calon penghuni neraka.
Kenapa? Buktinya jalan menuju surga sulit kita lalui. Sementara jalan menuju neraka begitu mudah kita amalkan. Kalau di amalan yang berbau dosa, amalan yang judulnya maksiat, begitu mudah kita kerjakan. Tanpa perhitungan, tanpa apapun, ya, hatta dengan harga yang mahal, siap kita melakukannya. Padahal jalan itu mengantarkan orang ke dalam neraka. Begitu sulit jalan itu. Begitu mahal jalan itu. Butuh biaya, tapi tetap kita melakukannya. Padahal itu berbahaya buat kita. Tapi ada di sana jalan-jalan menuju surga. Yang sesungguhnya dia begitu ringan, mudah, gratis, nggak perlu kita membayarnya. Walau demikian, kok kita berat? Kok kita sulit? Kok kita nggak bisa? Kok kita nggak punya kesempatan untuk bisa melalui jalan-jalan itu? Nah, ini pertanda ini. Khawatir ini. Jangan-jangan tertulis di sana kita calon penghuni neraka. Kenapa? Karena jalan ke surga sulit kita lalui. Sementara jalan ke neraka mudah kita lalui. Tapi di saat sebaliknya, jalan surga mudah kita lalui, jalan neraka sulit kita kerjakan, maka semoga ini menjadi sebuah isyarat, sebuah pertanda baik, ya, bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mencatat kita di Lauhil Mahfuz. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, sudah tercatat bahwa nama kita sebagai calon penghuni surga. Jadi intinya apa? Ya, intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menjanjikan kepada Nabi bahwa pasti akan mempermudah beliau apa? Melakukan amal-amal kebajikan dan amal-amal ketaatan. Karena beliau adalah orang yang pasti mendapat jaminan surga dari Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Nah. Kemudian berikutnya kita sudah sampaikan juga bahwa di antara keutamaan surat Al-A'la ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membacanya pada salat witir. Ya, pada salat witir. Yang kita tahu salat witir ini merupakan bagian daripada salat malam. Dan tidak ada satupun salat yang paling dicintai oleh Allah setelah salat fardu daripada salat malam. Nabi mengatakan afdhalus salati ba'dal faridati salatul lail. Seutama-utama salat, sebaik-baiknya salat, ya, setelah salat fardu adalah apa? Salat malam. Salat witir itu dilakukan di malam hari. Ya. Jadi dalam syariat witir ini memiliki kedudukan yang amat sangat tinggi. Dan dalam perilaku Nabi pun, Nabi seperti itu. Amat memuliakan dan mengagungkan witir. Sehingga witir ini menjadi satu dari dua salat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Baik beliau dalam keadaan safar, apalagi saat beliau tidak sedang ke mana-mana. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, dan dari penjelasan ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh akhwat dan ibu-ibu sekalian di pertemuan yang lalu. Ya. Yang diantaranya kalau witir itu dikerjakan, bagaimana kalau witir itu dikerjakan sebelum tidur? Boleh atau tidak? Ya, sudah kita jawab ya bahwa boleh-boleh saja. Ya, witir ini boleh dikerjakan baik saat kita sebelum tidur ataupun di akhir malam setelah kita tidur malam, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man khafa alla yaquma man alla yaquma fi akhiril lail falyutir awwalahu. Barang siapa yang khawatir dia tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya dia berwitir di awal malam. Jadi buat mereka-mereka yang merasa sulit bangun di ujung malam, di akhir malam, untuk orang-orang yang seperti ini disarankan melakukan witir di malam hari, yang mereka mungkin punya banyak kesibukan dan pekerjaan yang memang biasa dikerjakan setelah sholat isya, sehingga membuat waktu tidur dia harus tertunda. Nggak bisa tidur di awal malam, selalu tidurnya itu di pertengahan malam, yang akan membuat dia sulit untuk bisa bangun di tengah malam atau di akhir malam. Yang orang yang memiliki aktivitas
Ya, kegiatan-kegiatan seperti ini ya disarankan untuk melakukan witir di malam hari. Sebagaimana ini biasa dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, di mana beliau mengatakan ausani khalili bitalat. Kekasihku Rasulullah mewasiatkan kepadaku tentang 3 perkara. La ada'ahunna hattal maut. Aku enggak pernah meninggalkannya sampai aku meninggal dunia. Ya. Apa di antara wasiat Nabi kepada beliau? An utira qabla an anam. Beliau mewasiatkan kepadaku agar aku melaksanakan sholat witir sebelum aku tidur. Tentu saja wasiat ini khusus untuk beliau. Tidak dilepas untuk siapa saja, tidak. Untuk beliau atau orang-orang yang memiliki kesibukan seperti beliau. Kenapa Nabi khusus mewasiatkan ini kepada Abu Hurairah? Karena Nabi tahu bagaimana kegiatan Abu Hurairah. Bahwa di malam hari Abu Hurairah itu sibuk untuk apa? Mencatat hadis. Sibuk untuk menukil hadis. Sibuk untuk menghafal hadis. Karena beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sekalipun beliau itu masuk Islamnya agak telat. Baru masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Sementara beliau Nabi SAW wafat pada 11 Hijriah. Abu Hurairah cuma 4 tahun bersama Nabi, tapi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Rajinnya beliau memanfaatkan waktu setelah Isya untuk bersibukkan diri dengan hadis-hadis Rasul. Nabi tahu kesibukannya, maka Nabi wasiatkan khusus kepada beliau, jangan engkau tidur sebelum witir terlebih dahulu. Menunjukkan apa? Boleh witir di malam, di awal malam sebelum tidur. Akan tetapi kata Nabi, man tama'a an yaquma akhiral lail. Barang siapa yang percaya diri bahwa dia akan bisa bangun di pertengahan malam atau di akhir malam, falyutir akhirahu, maka orang yang seperti ini disarankan untuk melaksanakan sholat witir di akhir malam. Wadzalika afdal, karena itu lebih utama daripada dia melaksanakannya di awal malam. Ya. Ya, kemudian muncul juga pertanyaan-pertanyaan yang lain. Apakah boleh witir itu 1 rakaat saja, atau boleh 3 rakaat, atau boleh selang-seling? Ya. Kita katakan witir ini menjadi sholat yang paling ringan. Kenapa? Karena jumlahnya boleh dilakukan dengan 1 rakaat. Sementara sholat-sholat yang lain minimal dilakukan 2 rakaat. Witir boleh 1 rakaat. Menunjukkan apa? Mudah. Menunjukkan apa? Ringan. Kalau kita nggak bisa menjaga sholat witir yang 1 rakaat, gimana kita bisa menjaga perkara yang lebih besar lagi? Ya. Makanya mungkin benar itu seperti perkataan Imam Ahmad, ya. Seperti yang sudah saya kutip di pertemuan yang lalu juga, ya. Beliau mengatakan, man tarakal witra tahawunan fa huwa rajulun su' wa la tuqbalu lahu syahadatuhu. Barang siapa yang meninggalkan witir dengan sengaja terus-menerus, ya. Kalau cuma sekali 2 kali dia tinggalkan karena kecapean, lelah, letih sehingga dia kesiangan, mungkin gak jadi masalah. Ini jadi kebiasaan dia, gak pernah sholat witir. Bahwa rojulun su, maka itu laki-laki yang buruk. Kalau dia perempuan, maka perempuan yang buruk sesungguhnya lah. La tuqbalu lahu syahadatuhu, maka tidak pantas untuk diterima persaksiannya. Laki-laki buruk kata Imam Ahmad. Ya kalau laki-laki buruk ini, maka sudah barang tentu harus kita pertimbangkan kalau seandainya dia jadi menantu kita. Ya. Kita ingin suami dari anak-anak gadis kita itu adalah laki-laki yang baik. Indikator kebaikan seorang itu adalah dia mendawamkan sholat witir. Jadi kalau witir yang 1 rakaat saja nggak bisa dia jaga, gimana dia bisa menjaga anak kita? Ya, ini perlu diperhatikan. Jadi intinya boleh 1 rakaat. 3 rakaat boleh Ustaz? Boleh. Selang-seling boleh Ustaz? Boleh. Bahkan yang lebih baik adalah dengan cara kita memvariasikan witir. Perhatikan ini ibu-ibu sekalian, ya. Jadi kadang yang membuat kita itu mudah capek, mudah bosan dalam melakukan ibadah karena kita kurang variatif. Untuk kita senantiasa terjaga semangat kita, hendaknya kita itu memvariasikan sholat kita dari malam ke malam.
Tentu saja dengan bentuk variasi-variasi yang sesuai dengan apa yang beliau ajarkan. Karena beliau telah memberikan contoh kepada kita. Yang namanya sholat witir itu bukan satu macam saja. Bukan satu jenis saja. Bukan satu jumlah rakaat saja. Tidak. Bermacam-macam witir beliau. Pertama, beliau pernah melaksanakan sholat witir 1 rakaat. Kalau 1 rakaat sudah barang tentu caranya cuma 1. Ya, 1 rakaat caranya cuma 1, yaitu 1 kali salam. Terkadang di kesempatan yang lain beliau pernah sholat witir dengan 3 rakaat. Ya. Nah, yang 3 rakaat ini beliau mengerjakannya dengan 2 cara. Saya ulang, kalau witirnya 3 rakaat ini beliau mengerjakannya dengan 2 cara. Yang pertama, kadang beliau mengerjakan 3 rakaat dengan 1 kali salam. Langsung. Tanpa ada tahiyat awal. 3 rakaat dengan sekali duduk dan sekali salam. Duduk hanya pada rakaat yang ketiga sekaligus salam. Atau dengan cara yang kedua. Dengan 2 rakaat kemudian salam. Ditambah lagi 1 rakaat dan kemudian salam. Jadi kalau kita mau mengerjakan witir 3 rakaat bisa dengan 2 cara tadi. Kadang dengan 1 kali duduk 1 kali salam. Kadang dengan 2 kali salam. Ya, salam di rakaat yang kedua, bangun lagi 1 rakaat, kemudian salam lagi. Kemudian kadang beliau juga witir dengan 5 rakaat. Kalau kita mau sholat witir yang 5 rakaat, maka caranya cuma 1. Bagaimana caranya? Hanya dengan 1 kali salam. Enggak boleh 2 rakaat salam, kemudian witir 3 rakaat. Enggak. Kalau kita mau witirnya 5 rakaat, harus dengan 5 kali rakaat 1 kali salam. Nah, ini mungkin bagi sebagian kita aneh, oh, emang ada sholat kayak gitu? Ada. Sholat 5 rakaat, tapi dengan 1 kali salam. Tidak ada tahiyat awal di rakaat yang keempat. Ya, itu kalau kita mau witirnya 5 rakaat. Sesekali kita kerjakan ini. Jangan 3 rakaat terus panjang malam. Jangan 1 rakaat terus panjang malam. Sesekali kita kerjakan dengan 5 rakaat 1 kali salam. Terkadang juga beliau mengerjakan 7 rakaat. Witirnya dengan berapa? 7 rakaat. Untuk witir yang 7 rakaat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya dengan 2 cara. Perhatikan, kalau kita mau sholat witir 7 rakaat, ada 2 cara. Yang pertama, sholat 7 rakaat langsung dengan 1 kali duduk dan 1 kali salam. Sholat langsung 7 rakaat. Nggak perlu dengan 1 kali salam. Sekali duduk di rakaat ke-7 plus salam. Masuk sekali duduk, langsung tahiyat akhir, kemudian salam. Atau dengan cara yang kedua. Ya, 7 rakaat dia kerjakan dengan cara yang kedua. Bagaimana? Dengan dia duduk di rakaat yang ke-6. Tapi enggak salam. Duduk seperti tahiyat awal. Kemudian berdiri lagi menuju rakaat yang ke-7. Kemudian setelah itu selesai, dia tahiyat akhir, kemudian salam. Yang 7 rakaat. Ya. Bisa dia lakukan dengan 2 cara. 7 rakaat langsung, 1 kali duduk, 1 kali salam. Kemudian cara yang kedua, duduk dulu di rakaat yang ke-6, bangun ke rakaat ke-7, kemudian setelah itu tahiyat akhir di rakaat yang ke-7, kemudian salam. Ya. Kemudian kadang beliau juga sholat dengan 9 rakaat. Sholat dengan 9 rakaat. Bagaimana caranya? Cuma 1. Jadi sekali-kali kita sholat 9 rakaat langsung. Boleh itu. Tapi harus duduk dulu di rakaat yang ke-8. Ya. Nggak boleh langsung 9 rakaat. Duduk dulu di rakaat yang ke-8. Baru kemudian dia bangun lagi menuju rakaat yang ke-9. Baru kemudian setelah itu dia salam. 9 rakaat berapa cara? 1 cara doang. Duduk di rakaat ke-8. Kemudian dia salam pada rakaat yang ke-9. Kadang beliau sholat dengan 11 rakaat. Kalau 11 rakaat, caranya 1. Ya. Berhenti di setiap 2 rakaat.
Ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai dengan 8 rakaat ya. Kemudian dia langsung sholatnya 3 rakaat, setelah itu salam 11. Ya, satu cara tuh 11 rakaat. 2, 2, 2, 2, kemudian 3, 11. Bahkan beliau pernah sholat rakaat 13 rakaat. Ini witir. Itu pun dengan satu kali cara. Bagaimana caranya? 2, 2, 2, 2, kemudian 5. 2, 2, kemudian 5. Bukan 2, 1 atau 3, enggak. Witirnya setelah itu 5. Kalau mau kita 13 rakaat. Ya tentu saja kita harus lihat dulu nih. Kalau kita bangunnya setengah 5, enggak mungkin kita kerjakan 13 rakaat. Ya. Ini mungkin yang bangunnya jam 2, ya. Yang bangunnya setengah 3 misalkan. Punya slot waktu cukup panjang. Ini bisa kita praktekkan. Jam kita sholat, malam ini masih ada waktu 2 jam. Atau 1 jam setengah. Kayaknya bisa saya kerjakan 13 rakaat. Silakan kerjakan. 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Jadi berapa? 6. Ya. Kemudian 2 rakaat salam. Ya. Kemudian setelah itu jadi 8. Kemudian setelah itu tinggal sisa 5. 5-nya langsung dikerjakan 1 rakaat. Dan begitu seterusnya. Jadi ini menjawab beragam pertanyaan yang terkait dengan masalah witir. Saya baca hampir 5 atau 6 pertanyaan yang terkait dengan masalah ini. Terkait dengan masalah ya salat witir ini sekaligus jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kemarin yang sempat dilontarkan. Nah, ya sebelum kita mulai, ada lagi 2 pertanyaan walaupun tidak sesuai dengan tema sebelum kita lanjutkan karena ayat yang kita bahas sedikit ya. Insyaallah kita akan selesaikan dalam 1 pertemuan ini insyaallah. Ya, menjawab pertanyaan kemarin yang tersisa, yang kebanyakan itu kemarin rata-rata terkait dengan masalah witir. Itu 1 jawaban sekaligus menjawab 5 atau 6 pertanyaan yang masuk terkait dengan masalah witir. Ya, pertanyaan berikutnya, apa hukumnya bagi orang yang punya hutang selalu melalaikan, tidak mau membayar tapi memprioritaskan kepentingan pribadinya dulu. Ya mohon pencerahannya. Jazakumullahu khairan. Ya. Yang pasti ya orang seperti ini adalah orang yang zalim. Karena Nabi SAW mengatakan madlul ghaniyyi dzulmun. Menunda membayar utang ghani bagi orang yang mampu adalah sebuah kezaliman. Ya. Menunda tapi dia mampu. Ya. Kecuali dia punya kemampuan tapi memang masih ada batasan waktu. Ya. Dan waktu saya sampai akhir bulan. Ya saya punya uang sekarang tapi nggak mau saya bayarkan sampai dengan DT-nya sudah disepakati. Ya dia tunda sampai dengan batas akhir perjanjian kesepakatan antara dia dengan orang yang memberikan pinjam. Itu nggak jadi masalah walaupun dia membayar sebelum deadline itu jauh lebih baik. Tapi ketika kesepakatan itu ada pada deadline terakhir dia tunda, itu nggak jadi masalah. Yang tercela adalah batasan akhir sudah tiba tapi dia masih enggan membayar. Sementara dia punya kemampuan. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW, madlul ghaniyyi dzulmun. Ya, menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang memiliki kemampuan untuk membayarnya, maka itu merupakan bagian daripada kezaliman. Ya, tidak sepatutnya kita untuk menunda pembayaran. Ya, karena ini merupakan hak antar sesama manusia yang wajib untuk kita tunaikan. Barangkali tidak tersembunyi bagi kita bahwa masalah utang dalam Islam itu adalah perkara yang besar. Ya. Bahkan kalau seandainya dia mati masih sempat meninggalkan utang piutang, maka tidak menutup kemungkinan itulah yang akan mencegah dia dari bisa masuk ke dalam sorga dan dari mendapatkan ampunan Allah. Nabi mengatakan yughfaru lisyahidi kullu dzanbin hatta illa dain. Akan diampuni dosa bagi orang yang mati syahid kecuali utang dalam masalah dosa dalam masalah penundaan utang
piutang. Itu bisa kita bayangkan, orang yang mati syahid saja tertunda pengampunan dosanya dari masalah utang, apalagi kita yang mungkin matinya tidak mati syahid. Jadi ini perkara yang besar yang harus senantiasa kita camkan baik-baik. Boleh tidak jika uang yang akan disedekahkan dipakai untuk membayar fidyah? Ya, fidyah ini kan biasanya adalah sebuah kewajiban. Sementara sedekah itu ya biasanya adalah sesuatu yang sunnah. Maka sudah barang tentu tiada mengapa uang yang awalnya kita slotkan untuk sedekah, tiba waktu kewajiban kita membayar fidyah misalkan, maka yang wajib adalah kita gunakan dulu untuk membayar fidyah. Ya, entah fidyah dari orang-orang yang kita cintai misalkan, ya dia puasa meninggalkan beberapa hari dari puasa Ramadan, kemudian dia meninggal dunia, ya maka kewajiban dia adalah membayar fidyah, bukan membayarkan utang. Ya, berapa hari dia meninggalkan puasa, maka itu dibayarkan dengan cara memfidyah, bukan dengan membayar puasa sebanyak hari-hari yang dia tinggalkan selama Ramadan. Itu dikatakan oleh para ulama. Jadi orang tua kita yang sakit ketika Ramadan, yang kemudian sakit ini membawanya pada kematian, sehingga dia masih punya utang puasa sekian hari, maka kewajiban kita adalah membayarkan fidyah. Kita punya uang yang maksud hati ingin kita gunakan uang itu untuk sedekah, tapi ini ada orang yang wajib untuk kita bayarkan fidyahnya. Maka dalam kondisi tersebut sudah barang tentu yang lebih kita utamakan adalah membayar fidyah, karena membayar fidyah itu adalah kewajiban, sementara sedekah itu adalah sunnah. Tidak mungkin dan tidak boleh kita mendahulukan yang sunnah dengan mengabaikan sesuatu yang wajib. Maka saran saya sebaiknya bayarkan dulu fidyahnya, ya baru kemudian jika memang masih ada kelebihan rezeki, kita bisa manfaatkan untuk membayar atau mengeluarkan sedekah. Ya baik, ibu-ibu sekalian dan akhwat rahimakumullah. Sekarang kita akan bahas lanjutan dari ayat ke-9 surat Al-A'la. Silakan dibuka mushafnya. Surat Al-A'la ayat 9 sampai dengan ayat terakhir insyaallah. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Fadzakir in nafa'atiz dzikra." Berilah peringatan, ingatkanlah. In dikatakan oleh para ulama adalah in syartiyah, yang memiliki arti jika. Walaupun dalam beberapa terjemahan ada yang menerjemahkan karena. Dua-duanya boleh. In ini bisa kita terjemahkan jika, bisa kita terjemahkan juga karena. Ya, sekarang kita terjemahkan in ini adalah in syartiyah, yang memiliki makna jika. Ingatkanlah, berilah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Makna yang kedua, berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Bisa nggak dibedakan antara dua makna ini? Berilah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Yang kedua, berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu pasti bermanfaat. Dua hal ini, dua makna ini atau dua terjemahan ini mengandung konsekuensi. Jika kita katakan in itu adalah in syartiyah yang memiliki makna jika, berarti tidak selamanya peringatan itu, tidak selamanya kita itu harus memberikan peringatan kepada orang. Kita baru memberikan peringatan kepada orang jika kita rasa peringatan itu bermanfaat buat dia. Jika kita katakan atau jika kita prediksi bahwa peringatan itu tidak manfaat, maka dalam hal ini dianjurkan kita untuk tidak memberikan peringatan. Dan menunjukkan apa dari konsekuensi mana jika? Artinya tidak selamanya peringatan itu bermanfaat. Dan tidak selamanya kita itu dianjurkan untuk menyampaikan peringatan. Kita baru tertuntut untuk menyampaikan pengingat dan peringatan jika kita pastikan itu bermanfaat buat dia. Dan memang ada kalanya seperti itu.
Ada kalanya kita memberikan peringatan kepada orang, justru akan membuat dia semakin durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, hadithun nasa bima ya'rifun, atuhibbuna an yukadzaballahu wa rasuluh. Ya. Ajaklah bicara manusia itu bicara menurut nalar mereka. Sebab kalau tidak, apakah kamu suka jika nantinya Allah dan Rasul itu akan didustakan oleh mereka? Jadi ada kalanya orang memberikan manfaat justru akan membuat orang yang kita kasih peringatan ini semakin menjauh, semakin membangkang, semakin menjadi-jadi, dan itu ada kalanya terjadi. Ya, jika kita memastikan manfaat kita akan membuat dia tidak menerima, bahkan akan melahirkan mudarat yang jauh lebih besar, maka dalam kondisi seperti itu kita tidak dianjurkan untuk memberikan peringatan. Ada sekelompok anak muda 10-20 orang misalkan, ya, sedang duduk di pinggir jalan, main judi, minum minuman keras. Datanglah kita, ya, membawakan dalil. Innal khamra wal maisir wal ansabu rizqun min amali syaitan. Ya, wahai pemuda-pemuda, sesungguhnya khamar itu, judi itu adalah perbuatan syaitan. Bubar kalian. Nah, kira-kira apa yang terjadi kalau seperti itu? Sementara kita bukan siapa-siapa. Ya. Kalau kita Pak RT mungkin masih didengar. Kalau kita Pak Lurah mungkin masih didengar. Kalau kita jenderal berbintang 3, berbintang 4 mungkin masih didengar. Tapi siapa kita? Mendatangi mereka yang sedang asik dengan kemaksiatannya, membubarkan, apalagi dengan cara keras langsung kita pecahkan botol minumannya. Ya jelas, dapat kita pastikan apa? Dampak dan kemudaratannya itu akan jauh lebih besar. Tidak menutup kemungkinan kamu ini akan dihabisin sama mereka. Ya, kita ini mudarat itu akan kembali kepada kita. Jangankan kita menyampaikan peringatan itu dengan apa? Dengan kekerasan, ya, hatta dengan suara lembut, tetap enggak, itu besar kemungkinan nasihat-nasihat dalam kondisi seperti itu tidak bermanfaat. Maka dalam kondisi seperti itu tahan. Ya. Menunjukkan itu kalau kita katakan ini memiliki mana jika berilah peringatan jika peringatan itu memang bermanfaat. Sebab ada kalanya orang diberikan peringatan tapi tidak memberikan manfaat buat dia, malah akan semakin menjadi-jadi, malah akan membuat dia melakukan dosa-dosa yang lainnya. Seperti kasus tadi misalkan dapat kita bayangkan. Ya, ada satu orang langsung memberikan peringatan. Ya, ada kemungkinan judinya tetap jalan, mabuknya dengan jalan, tetap jalan, kemudian dia akan melakukan dosa yang ketiga. Apa itu? Penganiayaan. Maka dalam kondisi seperti ini, dzikra, peringatan tidak bermanfaat buat dia, maka jangan diberikan peringatan. Maka ketika kita katakan insyartiyah, mungkin saja itu terjadi. Perintah agar kita memberikan peringatan jika kita katakan peringatan itu akan bisa memberikan manfaat. Tapi pendapat yang kedua mengatakan itu bukan insyartiyah, ya. Tapi makna itu adalah karena menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa peringatan itu harus disampaikan, ya, kapan saja dan dalam kondisi apa saja. Karena ketika seorang memberikan peringatan pasti akan bermanfaat. Ya, bermanfaat buat yang memberikan peringatan dan bermanfaat pula bagi orang yang diberikan peringatan. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala membagi, perhatikan di sini, menyebutkan tentang sikap manusia dalam menerima peringatan. Ya. Jadi ayat yang berikutnya ini menguatkan pendapat yang kedua. Apa pendapat kedua? Bahwa indis itu bukan memiliki mana jika, tapi memiliki mana karena, menunjukkan bahwa peringatan itu pasti bermanfaat. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Ya, manusia terbagi menjadi dua dalam menerima peringatan. Allah sebutkan saya dzakkaru may yakhsha. Akan menjadi takut, akan menjadi ingat
Berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Apa di antara manfaat dari sebuah peringatan? Yadzakkaru may yakhsha. Dia akan mengingatkan orang yang takut kepada Allah. Jadi ada kalanya peringatan-peringatan yang disampaikan bermanfaat buat siapa? Buat orang-orang yang hatinya takut kepada Allah. Dengan peringatan itu dia kembali sadar. Dengan peringatan itu dia kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena memang hatinya adalah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wa yatajannabuhal asqa. Adapun orang-orang yang akan mendapatkan kesengsaraan, dia akan menjauhi peringatan tersebut. Jadi ketika peringatan disampaikan, orang akan terbagi menjadi dua. Ada yang hatinya lembut sehingga dia menerima apa yang peringatan-peringatan yang sampai kepadanya. Sekalipun mungkin peringatan itu betul-betul menusuk hatinya. Sekalipun mungkin peringatan itu betul-betul menyinggung kebiasaannya. Ya, tapi dia sadar bahwa dia salah. Ya, itu orang yang baik dalam menerima apa? Menerima peringatan. Sekalipun menyinggung kebiasaan dia, sekalipun yang mengusik ya kebiasaan-kebiasaan buruknya, tapi akhirnya membuat dia disadarkan bahwa apa yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan, yang kemudian dengan peringatan itu dia kembali takut kepada Allah, meninggalkan kebiasaan buruk untuk kembali taat kepada Allah. Ya, itu orang-orang yang baik, dan kita berharap menjadi orang-orang yang seperti ini. Ja'alanallahu wa iyyakum mimman idza dzukira tadzakkara. Semoga Allah menjadikan kita dan kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang apabila diingatkan menjadi orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya tersentuh, hatinya gemetar, hatinya mengakui akan dosa-dosanya, untuk selanjutnya dia berupaya untuk memperbaiki. Beruntung orang yang memiliki hati yang seperti ini. Tadzakkara idza dzukir. Hati yang ingat ketika diingatkan. Ya. Hati yang ingat ketika sebelumnya dia memiliki hati yang lalai. Kemudian ada sebagian orang dia tajannab. Dia jauh. Diberikan peringatan, dia menjadi jauh. Dan itulah asqa, orang yang paling sengsara. Orang yang pasti akan mendapatkan kebinasaan. Siapa dia? Dia adalah orang-orang kafir. Atau siapapun orang yang mengikuti jejak mereka. Jadi orang kafir itu, ya, ketika datang kepada mereka peringatan-peringatan masih tetap tidak mau beriman, masuk ke dalam ayat ini. Yatajannabuha, dia jauhi peringatan-peringatan tersebut seakan-akan tidak pernah ada. Gak mau dengar, gak mau melihat, gak mau berpikir tentang peringatan-peringatan Allah yang disampaikan. Justru dia menjauh, dan dia akan menjadi orang-orang yang sengsara. Apa akibatnya? Perhatikan Ibu. Di ayat berikutnya, ya, di ayat yang berikutnya itu adalah efek dampak dari orang yang menjauhi peringatan. Apa yang akan didapatkan bagi orang yatajannabuhal asqa? Apa nasib dia berikutnya di saat dia menjauhi peringatan, gak mau dengar peringatan yang dia sampaikan? Tidak mau dia dengar, justru membuat dia semakin menjauh, semakin berpaling. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Terus disampaikan peringatan tapi nggak mau dengar. Ya. Sampai Nabi Nuh mengeluh kepada Allah. Qala rabbi inni da'awti qaumi laila wa nahara. Wahai Rabbku, aku sudah berdakwah kepada mereka siang dan malam. Aku ajak mereka, aku serukan mereka, aku beri mereka peringatan. Enggak sekali, dua kali, enggak 1 jam, enggak 2 jam. Enggak setahun, 2 tahun. Berapa? 950 tahun, perhatikan ini. Lailan wa nahara. Pagi, senantiasa, malam dan siang didakwakan. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Tidak menambah. Dan ternyata peringatanku tidak membuat mereka menambah imannya, melainkan mereka semakin menjauh, semakin mencemooh, ya, dan begitu seterusnya.
Maka orang-orang yang seperti ini di saat dakwah kepada Islam begitu semarak di mana-mana. Ya, seruan dakwah ini ada di mana-mana. Seruan dakwah tauhid tentang kesempurnaan Islam, tapi mereka tetap berada dalam kekafirannya, menjauh dari syariat, menjauh dari peringatan. Ini yaslan narul kubra. Dia adalah orang yang paling celaka. Siapa orang yang paling celaka? Alladzi yaslan narul kubra. Ya. Apa itu yaslan narul kubra? Orang yang akan masuk pada neraka atau yang akan masuk pada api yang besar. Masuknya ke dalam neraka jahanam. Kalau disebut api besar, muncul pertanyaan kita, kalau di sana ada api besar, jadi an-narul kubra itu artinya api besar. Orang yang menjauh dari peringatan, dia akan menjadi orang yang paling sengsara karena dia akan masuk kepada api yang besar. Kalau ada istilah api besar, berarti ada yang namanya api kecil. Kita katakan iya. Allah di sini menyebut api besar karena memang ada yang namanya api kecil. Apa itu api kecil? Api kecil itu adalah narud dunya, apinya dunia. Api-api ini yang ada di dunia ini, hatta yang paling panas tetap dalam agama atau dalam Islam itu dianggap sebagai api kecil. Kenapa? Karena itu hanya satu bagian dari 69 bagian api yang ada di neraka kelak. Jadi neraka itu nanti panasnya akan dilipat gandakan menjadi 70 lipat dari api dunia. Nabi mengatakan anna narud dunya juz'un min sab'ina juz'an min naril akhirah. Ketahuilah bahwa api dunia itu hanya satu dari 70 bagian dari api yang ada di neraka. Kita bersentuhan dengan api dunia saja nggak sanggup badan kita. Ya. Bahkan jangankan langsung bersentuhan dengan apinya, bersentuhan dengan efek yang terkena api pun kita nggak sanggup. Contohnya apa? Contohnya misalkan air panas, air mendidih. Kita lagi masak air, ya, tahu-tahu kecipratan tangan kita sama air, langsung refleks tangan kita menolak, kaget dia, berontak dia. Kenapa nggak menerima kulit ini dengan sesuatu yang panas? Padahal baru terkena apa? Efek daripada api. Belum bersentuh dengan apa? Dengan apinya. Apalagi apinya nanti dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Mau jadi apa badan kita? Menghadapi api dunia yang dikatakan sebagai api kecil aja kita nggak sanggup. Lantas bagaimana badan kita saat bersentuhan dengan api besar? Yang apinya itu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat dibandingkan api terpanas yang ada di api dunia ini. Na'udzubillah. Ya maka orang yang membangkang dari peringatan, kelak mereka akan mendapatkan api besar. Api besar adalah api yang ada di neraka jahanam. Sementara api kecil adalah api yang ada di dunia, karena itu hanya satu dari 69 atau dari satu dari 70 bagian dari api yang ada di akhirat. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan api kecil itu adalah api yang digunakan untuk membakar dan menyiksa orang-orang mukmin yang bermaksiat saat mereka masuk ke dalam neraka. Jadi ternyata neraka itu pun yatafawat, bertingkat-tingkat. Api yang Allah gunakan untuk menyiksa para penghuni neraka itu tidak satu jenis, itu tidak satu macam. Ada api kecil yang Allah gunakan untuk mengazab orang-orang beriman yang bermaksiat. Ada juga api besar yang Allah gunakan untuk mengazab orang-orang kafir. Jadi api kecil itu dikatakan oleh para ulama ada dua pengertiannya. Ada api dunia, ada juga adalah api akhirat. Tapi itu api itu digunakan atau Allah gunakan untuk menyiksa al-muwahhidin, usab bin muwahhidin, orang-orang bermaksiat sementara dia masih bertauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, orang yang jauh dari peringatan, membangkang, melawan,
Ya, orang yang paling celaka dia karena dia pasti akan masuk ke dalam neraka yang besar. Efeknya apa dari masuk neraka besar itu? Api besar. La yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati dan juga tidak hidup. Ya, perhatikan di sini. Ya, tidak mati dan juga tidak hidup. Ya, tidak mati. Ya, maksudnya apa? Ya, tidak mati sehingga dia bisa beristirahat dari azab. Tidak hidup sehingga dia bisa mendapatkan kenikmatan. Ya, kalau mati mungkin masih lebih baik bagi mereka. Karena dengan itu mereka akan apa? Mereka akan bisa beristirahat dari siksa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka mereka di saat mereka mendapatkan azab, yang mereka harapkan adalah apa? Adalah kematian. Makanya mereka minta kepada sang penjaga neraka. Siapa namanya? Malik. Ya, maka malaikat Malik ini, nama Malik ini adalah sesuatu yang ditetapkan. Ya, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya, wa nadau ya Malik. Mereka menyeru. Di sini Allah menceritakan tentang apa? Tentang perilaku yang dilakukan oleh para penghuni neraka. Nadau. Mereka menyeru. Mereka memanggil. Ya Malik, wahai Malik. Siapa Malik? Khazinun nar. Penjaga neraka, para penjaga neraka Jahannam ini. Mereka mengajak bicara kepada para penjaga neraka, ya Malik. Liyaqdi alaina rabbak. Liyaqdi alaina rabbuk. Ya. Sampaikan kepada Rabbmu agar Allah mematikan kami. Jadi mereka berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan mereka. Dengan itu akan lebih baik ketimbang dalam kondisi yang seperti ini. Diazab terus, ya, nggak berhenti mati. Hidup tidak, mati pun tidak. Terus dalam kondisi yang seperti itu. Ya, maka yang mereka harapkan adalah mereka mengharapkan kematian agar dengan itu mereka bisa beristirahat ya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di saat mereka dibakar, yang akan merasakan panasnya api neraka itu bukan hanya bagian luar saja. Tapi ternyata panas itu akan menembus sampai ke organ-organ tubuh yang bagian dalamnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, allati tattali'u 'alal afidah. Yang api itu membakar sampai ke hati-hati mereka. Panasnya luar biasa. Tidak hanya terbakar bagian luar, anggota badan bagian luar, tapi ternyata panas dari api tersebut pun dirasakan oleh organ-organ tubuhnya yang ada di dalam. Jantungnya, hatinya juga akan merasakan panasnya dari api neraka tersebut. Karena itulah mereka nggak tahan. Mereka minta kepada penjaga neraka supaya Allah mematikan mereka. Ya. Tapi apa kata Malik? Qala innakum makithun. Sesungguhnya kalian akan tetap berada di sini. Kalian tidak akan mati. Ya. Mati amat mereka harapkan saat itu, tapi ternyata mereka tidak mendapatkan kematian. Bahkan dalam ayat yang lain, ketika mereka merasa ya, bahwa mereka nggak mati, sedahsyat apapun api yang menyentuh badan mereka, yang membakar hangus kulit-kulit mereka, habis itu jadi lagi, tumbuh lagi, dibakar lagi, muncul lagi, terus dibakar lagi, muncul lagi, dan begitu seterusnya. Kullama nadidat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Itu yang disebutkan dalam surat An-Nisa. Kullama nadidat juluduhum. Setiap kali kulit-kulit mereka matang, kulit-kulit mereka hangus, kulit-kulit mereka hancur berantakan, badalnahum juludan ghairaha. Kami ganti lagi mereka dengan kulit-kulit yang lain. Setelah kulitnya ada lagi, dihanguskan lagi, dibakar lagi, diluluh lantahkan lagi, hangus, hancur, berantakan, muncul lagi, bakar lagi, dan begitu seterusnya. Badalnahum juludan ghairaha,
liyadzuqul azab, agar dengan itu mereka merasakan sakitnya, pedihnya siksa dan azab dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka merasa bahwa mereka nggak akan mati. Maka akhirnya permintaan itu turun. Ya. Apa yang mereka minta? Ya sudah, kalau begitu mintalah kepada Allah agar Allah meringankan siksanya untuk kami. Kalau mati nggak mungkin, karena sudah mereka minta kepada malaikat Malik. Tapi kata malaikat Malik, innakum matidun, kalian akan tetap berada di sini dan nggak akan pernah mati. Putus harapan mereka untuk mendapatkan kematian. Setelah mereka mengetahui bahwa mereka nggak akan mati sedahsyat apapun azab yang mereka terima, ya sudah, kalau gitu minta kepada Rabbu agar Allah ringankan sisanya untuk kami. Permintaan ini Allah abadikan di dalam surat Ghafir ayat 49. Perhatikan ini, surat Ghafir ayat 49. Allah ceritakan dialognya antara penghuni surga ini. Permintaan-permintaan, ya mungkin lebih tepat angan-angan, harapan-harapan dari para penghuni surga dengan kalimat-kalimat yang Masya Allah. Dan kita berharap jangan sampai kita yang mengeluarkan kalimat-kalimat ini. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Wa qala alladziina fin nar li khazanati jahannam. Dan orang-orang yang berada di dalam neraka, mereka berkata kepada para penjaga-penjaga neraka jahannam. Apa kata mereka? Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Mintalah kepada Rabbmu agar Allah meringankan azab dari kami walaupun satu hari saja. Perhatikan ibu sekalian. Ini kalau kita perhatikan dan kalau kita hayati, ini merupakan kalimat-kalimat permintaan yang sifatnya apa dalam bahasa kita? Permintaan kepada permintaan yang paling rendah, menghibah, kalimat hibahan kurang lebih seperti itu. Disebutkan oleh para mufassir. Perhatikan di sini. Kenapa mereka tidak mengatakan wahai para penjaga jahanam, mintalah kepada Rabbmu agar Allah angkat azab dari kami. Tapi yang mereka minta apa? Ringankan. Kenapa mereka nggak minta lepas, copot, angkat azab dari kami? Karena mereka berasa. Mereka merasa bahwa nggak mungkin Allah angkat azab ini dari kami. Nggak mungkin Allah Taala hentikan siksa dan azab ini dari kami. Mereka tahu persis itu, maka mereka nggak minta itu. Yang mereka minta adalah apa? Meringankan. Kalau mereka mengatakan ya wahai para penjaga jahanam, minta kepada Rabbmu agar Allah angkat azab ini dari kami. Permintaan yang mereka berlebihan. Gak mungkin itu. Gak mungkin azab ini diangkat oleh Allah. Gak mungkin azab ini dihentikan oleh Allah. Maka mereka gak minta itu. Yang mereka minta adalah apa? Ringankan azab mereka. Kalau diangkat gak mungkin. Kalau dihentikan, pikiran mereka mungkin. Maka itu yang mereka minta. Mereka gak neko-neko misalnya itu. Mereka nggak minta dihentikan azab mereka. Yang mereka minta adalah azabnya diberikan. Kalau itu saja dikabulkan, ini sudah cukup membuat mereka bahagia. Siapa yang menerima azab, tapi azabnya diberikan azab keras seperti ini. Itu mereka minta, karena mereka sadar. Kemudian apalagi mereka minta? Yaumam minal azab. Minta kepada Rabbmu agar Allah ringankan azab dari kami walau satu hari saja. Mereka tidak minta neko-neko. Mereka tidak mengatakan ringankan azab bagi kami selamanya. Karena bagi mereka itu permintaan mustahil untuk terwujud.
Kalau mereka minta kepada malaikat penjaga jahanam, ringankan azab kepada kami untuk 1 tahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan berlebihan. Mereka sadar permintaan itu tidak mungkin terwujud. Mereka tidak minta neko-neko. Mereka minta ringankan azab 1 hari. Subhanallah, itu apa permintaan tidak adalah bentuk puncak keputusasaan mereka. Mereka nggak minta diangkat, cukup diringankan. Mereka minta diringankan, cukup 1 hari aja lah. Kalau bertahun-tahun itu mustahil, apalagi diangkat selamanya. Yang mereka minta 1 hari saja. Tapi lagi-lagi permintaan. Setiap kali ada permintaan diskon azab, selalu Allah katakan apa? Falan yazidakum illa azaba. Itu adalah surat apa itu? An-Naba ya. Tapi tidak akan tambah bagi kalian kecuali apa? Kecuali azab. Ya. Allah jawab permintaan mereka dengan mengatakan itu. Faduku, rasakan oleh mereka. Nikmati saja azab yang kalian terima sekarang ini. Falan yazidakum illa azaba. Kami tidak menambah kalian kecuali azab, azab dan azab. Para ulama menyebutkan 2 penafsiran dari kalimat ini. Yang pertama, ditambah azab mereka dengan azab yang lain. Jadi setiap hari berlalu azab itu akan semakin pedih. Cara Allah memedihkan azab dengan cara apa? Allah dengan siksa dengan azab yang lain. Hari ini azabnya kayak gini, besok dengan sakit yang tidak kalah dengan azab kemarin, tapi dengan siksa yang lain. Setiap hari selalu ada siksa baru seperti itu. Ya Allah. Pada nanti dan mungkin azab yang maksudnya itu kayak gini. Akan ditambah siksa-siksa yang lebih menyakitkan dengan jenis siksa-siksa yang berbeda. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, bisa saja diazab dengan azab yang semisal dengan hari kemarin, tetapi sakitnya, deritanya lebih besar daripada siksa yang mereka rasakan. Itu makna yang terkandung pada kalimat pada nanti dan mungkin azab. Tidak kami tambah mereka kecuali azabnya yang lebih pedih. Ya. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka." Sungguh beruntung orang yang mensucikan. Perhatikan ini. Beruntung. Qad aflaha itu artinya al-fawzu bil matlub wa najatu minal mardud. Seseorang selamat mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dan selamat dari sesuatu yang dia takuti. Itulah makna daripada al-falah. Ya. Sungguh beruntung. Orang beruntung itu orang yang bagaimana? Orang yang mendapatkan apa yang dia inginkan, selamat dari apa yang dia takutkan dan dia khawatirkan. Itulah hakikat dari keberuntungan. Yang senantiasa diidamkan, diinginkan oleh manusia adalah apa? Surga. Maka hakikat keberuntungan adalah di saat dia mendapatkan surga. Apa sesuatu yang paling dia khawatirkan terkena pada diri dia? Apa sesuatu yang paling dia takutkan terkena pada diri dia? Adalah api neraka. Maka di saat orang selamat bisa masuk ke dalam surga, kemudian selamat dari sesuatu yang dia takutkan berupa neraka, itulah orang yang mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Orang yang beruntung hakikatnya adalah seperti itu. Makanya dalam surat Al-Imran Allah mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang hakiki. Keberuntungan yang benar, yang sejati adalah di saat dia mendapatkan apa yang dia inginkan berupa surga, dan di saat dia diselamatkan dari apa yang dia takutkan, yaitu ancaman neraka. Bagi siapa itu? Bagi orang yang mensucikan diri, mensucikan zahirnya dan mensucikan batinnya. Bagaimana cara mensucikan batin seseorang? Dia sucikan dirinya dari kesyirikan.
Ya. Dia sucikan dirinya dari kebid'ahan. Itu cara mensucikan jiwa bagian dalamnya. Bagaimana cara dia mensucikan bagian zahirnya? Dengan cara dia menjaga lisannya dan anggota badannya dari memberikan gangguan kepada para hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang akan mendapatkan falah, kesuksesan yang sejati adalah orang yang membersihkan dirinya dari apa? Dari kesyirikan, dari keraguan, dari kemunafikan, dari kebid'ahan dan keyakinan-keyakinan tercela lainnya. Dan juga dia sucikan anggota badannya, tangannya, kakinya, pandangan matanya, pendengaran telinganya, wakil khusus lisannya. Dari apa? Dari memberikan gangguan-gangguan kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Beruntung orang yang seperti itu. Itu makna yang terkandung pada kalimat zakat. Walaupun ada juga yang mengatakan zakat di sini maksudnya adalah apa? Mengeluarkan zakat. Itu benar. Karena makna zakat itu artinya membersihkan. Zakat bagian daripada upaya orang untuk membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan hartanya. Maka ketika kalimat zakat dibawa kepada zakat secara bahasa boleh sah. Dan memang ada ahli tafsir yang menyebutkan demikian. Beruntunglah bagi siapa? Bagi orang yang sadar zakat. Dia membayar zakatnya dari amanah berupa harta yang telah Allah titipkan pada dia. Kelak dia akan menjadi orang-orang yang sukses. Dia akan menjadi orang-orang yang berbahagia dengan mendapatkan surga dan jauh dari api neraka. Terus siapa lagi kesuksesan ini? Wadzakara rabbih. Dia menyebut nama Rabbnya. Dan dengan cara apa? Dengan cara dia berpikir secara mutlak, membaca kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah. Itu bagian dari kalimat Zakara rabbih. Menyebut nama Rabbnya, menyebut dan berpikir kepada Rabbnya. Wabil khusus dia memperbanyak 4 kalimat tauhid. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahabul kalami ilallah arba. 4 ucapan yang paling dicintai oleh Allah, 4 itu dari. Di ayyihi ma bada'at dayadun. Dari kalimat apa saja kita mulai tidak akan menjadi masalah buat kita. Jika betul oh subhanallah, habis itu walhamdulillah, atau walhamdulillah, habis itu subhanallah, habis itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, habis itu Allahu Akbar, terserah. Jadi ayyihi ma bada'at dayaduluka. Dari kalimat mana saja kita mulai, ya jadi masalah buat kita. Itu 4 kalimat yang paling Allah cintai. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 4 kalimat ini nanti akan keluar di arus Allah. Ibu sekalian, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, yang akhirnya mereka akan keliling di arus Allah. Walau dawiyun kadawiyin ahli, dan mereka itu punya dengungan seperti dengungan lebah saat mereka mau masuk ke dalam sangkarnya. Perhatikan, lebah itu kan ketika mau masuk dalam sangkarnya dia seperti burung, ya masuk mendekati sangkar, kemudian langsung masuk ke dalam sangkar. Tapi kalau lebah enggak, sebelum masuk ke dalam sangkar dia tawaf dulu, putar-putar dulu ke dalam sangkarnya. Berapa kali tawaf ya. Sambil mengeluarkan apa? Dengungan. 4 kalimat thayyibah juga kayak gini, mereka berputar-putar di atas arus Allah sambil mengeluarkan dengungan seperti dengungannya lebah saat hendak memasuki sangkarnya atau sarangnya. Apa yang mereka lakukan? Nabi mengatakan yazkurna lisah. Ternyata mereka menyebut nama orang yang menyebutkan dirinya. Allah. Mereka mengeluarkan suara. Siapa mereka sebut? Menyebut nama orang-orang yang menyebutkan, yang mengucapkan 4 kalimat thayyibah itu. Kalau orang yang gemar mengucapkan 4 kalimat thayyibah itu namanya Ahmad,
Maka dengungan itu akan mengatakan Ahmad bin Fulan, Ahmad bin Fulan, Ahmad bin Fulan. Ya. Kalau yang gemar menyebutkan 4 kalimat thayyibat itu namanya adalah Fatimah misalkan, maka dengungan itu akan mengatakan Fatimah bin Fulan, Fatimah bin Fulan, dan begitu seterusnya. Ya pun Nabi Sallallahu Ikutlah ini menjadi sebuah kebanggaan buat kita tentang keutamaan dari kita memperbanyak akan membuat apa? Akan membuat nama kita harus di atas sana, terkenal di atas sana, menggelegar di atas sana, sementara kita yang masih berada di dunia, tapi nama kita belum terkenal. Ya, menggelegar di atas Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang menyebut-nyebut nama kita? 4 kalimat saja. Sebutlah orang yang seperti ini. Wajah harus salah. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimat dakar salam ini itu maksudnya adalah wudu. Karena pada wudu itu ada nama Allah. Dan kunci daripada wudu adalah membaca basmalah. Nabi mengatakan la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca basmalah. Makanya ulama mengatakan baca basmalah ketika wudu adalah wajibat wudu. Kewajiban wudu, bukan rukun tapi wajib. Ya. Bukan rukun wudu tapi kewajiban wudu yang harus dibaca. Kalau tidak baca, dan sah hukumnya. Karena Nabi mengatakan la salata liman wudu alahu, liman la wudu alahu, wa la wudu'a liman lam yadhkur Allah alaihi. Ya, tidak ada salat bagi yang tidak punya wudu dan tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah. Maka ada mufassir mengatakan beruntunglah siapa orang yang banyak berwudu. Karena orang yang banyak berwudu, dia pasti banyak basmalah. Diawali wudu itu dengan basmalah, diakhiri juga dengan nama Allah, dengan doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Dan awali dengan zikir, diakhiri dengan zikir. Ada juga yang mengatakan bahwa zikir di sini maksudnya adalah sholat Jumat. Jadi ayat ini terkait dengan apa? Tentang keutamaan sholat Jumat. Bagi yang melaksanakan sholat Jumat, maka dia pasti akan mendapatkan keutamaan. Dan masih banyak lagi perkataan ulama-ulama yang lain. Ada juga yang mengatakan zikir di sini maksudnya adalah takbir. Karena itu banyak ulama yang kerap kali mengkaitkan ayat ini dengan apa? Dengan akhir Ramadan, dengan lebaran. Rupanya kayak gitu. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah bagi siapa orang yang mengeluarkan zakat. Zakat apa? Zakat fitri. Wa dzakara asma rabbih, dan dia menyebut nama Rabbnya dengan apa? Dengan apa maksudnya? Takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu adalah asma rabbih. Masalah salat itu maksudnya apa? Salat ini. Jadi beruntunglah siapa orang yang melakukan 3 rangkaian tadi di akhir Ramadan, di penghujung Ramadan, yang mengeluarkan zakat fitrinya, kemudian dia lakukan misalnya dengan menggunakan takbir lebaran, kemudian dia akhiri Ramadan itu dengan apa? Dengan salat Idul Fitri. Nah itu rangkaian-rangkaian ini ada di akhir Ramadan sebagaimana dari para ulama. Jadi sholat ada yang mengatakan sholat Id, tapi secara umum maksudnya sholat secara umum. Ya. Sehingga makna ayat ini beruntunglah bagi siapa orang yang mensucikan jiwanya, lahir dan batin, banyak berzikir kepada Allah dan juga dia menegakkan sholat. Ya. Kemudian apa lagi? Baltu'thiruna al-hayata dunya. Tetapi semua itu tidak dilakukan oleh orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka lebih memilih kehidupan dunia. Itu watak dan tabiat orang-orang kafir, lebih memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat itu khairun, dia lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Nanti disebutkan ini ayat yang harus senantiasa kita ingat. Sehingga dari ayat inilah yang akan membuat kita punya semangat lebih dalam mengejar kepentingan akhirat kita daripada sekedar mengedepankan kepentingan dunia. Jadi bagaimana kita berupaya untuk mencapai kehidupan akhirat, karena Allah mengatakan wal
keindahan, kemewahan-kemewahan yang kita dapatkan di dunia tidak sebanding dengan apa yang kita akan dapatkan di akhirat. Ya. Semua makanan lezat di dunia itu gak ada apa-apa dengan kelezatan makanan-makanan yang ada di surga. Pemandangan-pemandangan yang mata kita sampai takjub, terkagum-kagum dengan bangunan-bangunan mewah, pemandangan-pemandangan yang indah. Ya. Tetapi nanti apa yang akan kita lihat di akhirat jauh lebih baik dengan apa yang ada di dunia ini. Itu baik dari sisi apa? Makanannya, tempat tinggalnya, pakaiannya, perhiasannya, kemudian tempat tinggalnya, semuanya akan lebih baik. Dan juga lebih baik kondisi kita ini. Ya. Kondisi kita akan jauh lebih baik nanti di akhirat dibandingkan kondisi kita saat ini. Kondisi kita saat ini, kita sudah capek, kita sudah lelah, ya. Kita sudah sakit, dan kita akan mendapatkan kematian. Tapi nanti semua kelemahan-kelemahan itu tidak ada di akhirat. La yamassu fiha nasab. Di hari tersebut tidak akan mereka disentuh oleh rasa capek. Tidak ada capek, tidak ada lelah, tidak ada letih, tidak ada lapar, tidak ada haus, tidak ada sakit, tidak ada mati. Kondisi kita akan jauh lebih baik daripada kondisi di dunia. Semangatnya ini. Nggak terasa ada yang jatuh. Ya, jadi baik dalam hal apa? Baik makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, perhiasannya, semuanya lebih baik. Lebih baik apa lagi? Lebih baik kondisi kitanya. Kalau di dunia kita mudah capek, lelah, letih, sakit, mati, semua itu nggak ada di akhirat. Kita nggak capek, kita nggak merasa letih, kita nggak merasa sakit, akan dihilangkan semua itu. Ya. Bahkan kita nanti akan diberikan 100 kekuatan laki-laki dalam menikmati apa? Dalam menikmati keindahan akhirat, keindahan surga. Makanan misalkan, ya. Kita akan diberikan kekuatan yang jauh untuk bisa menikmati makanan yang kita nikmati. Di surga, di dunia saat ini, kita berhasrat untuk makan makanan yang banyak. Tapi terkadang kita dibatasi oleh apa? Oleh kemampuan kita. Bahwa kemampuan kita makan paling banyak cuma 2 piring. Sementara hidangan masih banyak nih. Hasrat hati mau kita lahap semuanya. Tapi apa daya kemampuan perut kita sudah terbatas. Sudah full tank perut kita. Masih mau makan tapi nggak punya kemampuan. Itu kelemahan kita di dunia. Tapi nanti di akhirat kita akan diberikan kekuatan 100 kali lipat dari kemampuan kita di dunia dalam hal makan dan juga dalam hal bersenggama atau melakukan hubungan dengan pasangan kita. Diberikan 100 kekuatan. Semuanya lebih baik. Maka pantas kalau akhirat itu harus menjadi tujuan utama kita. Wa abqa, dan dia jauh lebih kekal, lebih lama. Dunia ini terbatas. Ya. Bahkan dunia itu begitu cepat berlalu. Hitungan dunia dengan akhirat juga nggak ada bandingannya. 1 hari di akhirat itu sebanding dengan apa? Sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1 tahun di sisi Rabbmu di akhirat itu sebanding dengan 100 tahun atau 1000 tahun dibandingkan kehidupan di dunia. Saat ini kita berada di setahun 2000 sekian ya. Pada hakikatnya 2000 sekian yang kita rasakan begitu lama, 2000 tahun. Di akhirat itu cuma 2 hari. Ya. Tidak ada apa-apanya dunia ini. Kita hidup 60 tahun, 70 tahun, jika dibandingkan dengan waktu akhirat, waktu hidup kita cuma berapa? Cuma 1 jam. 1 jam setengah kita hidup sesungguhnya lah. Ya, cepat dunia ini. Ya. Sementara akhirat lebih kekal, lebih lama, lebih jauh. Ya, maka sangat kerdil ya ketika ada orang berjuang untuk mendapatkan nikmat dunia sementara dia harus mengorbankan nikmat dan kebaikan akhirat. Padahal Allah sudah katakan wal akhiratu khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza lafis suhubil ula. Sesungguhnya ini sudah ada pada suhub-suhub sebelumnya.
Jadi perhatikan Ibu, peringatan Allah bahwa orang yang bahagia itu adalah orang yang membersihkan jiwanya. Kemudian dia banyak berzikir kepada Allah, kemudian menegakkan sholat, ya. Dan akhirat itu lebih baik daripada dunia dan lebih kekal. Semua pernyataan-pernyataan itu tidak hanya ada di dalam Al-Quran. Sudah Allah sebutkan pada suhuf-suhuf para nabi sebelumnya. Inna hadza lapis suhufil ula. Sesungguhnya pernyataan ini sungguh sudah ada pada suhuf-suhuf sebelumnya. Suhufi Ibrahim wa Musa, dan juga ada pada suhufnya Nabi Ibrahim dan juga suhufnya Nabi Musa. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kitab-kitab Allah itu isinya sama. Apa yang ada di dalam Al-Quran, itu pula yang ada dalam mushaf-mushaf atau suhuf-suhuf sebelumnya. Ya. Jadi karena semua suhuf dan kitab itu datang dari Allah, inti ajarannya itu sama. Maka Quran ini adalah apa? Quran ini adalah mencakup semua isi yang ada pada kitab sebelumnya. Semua kebaikan-kebaikan yang yang ada pada kitab sebelumnya, yang ada pada suhuf Ibrahim, suhuf Musa, yang ada pada Zabur, yang ada pada Taurat. Kebaikan-kebaikan dari kitab-kitab itu semuanya sudah terangkum di dalam Al-Quran. Maka kita umat Islam, umat Muhammad, cukuplah mencukupkan diri dengan Quran tanpa kita melirik lagi Taurat, ya, kemudian Zabur, kemudian juga suhuf Musa, ya. Apalagi kita sulit untuk bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Cukuplah Quran ini sebagai pijakan kita tanpa perlu kita menengok kitab-kitab sebelumnya, karena yakin dan percayalah semua kebaikan yang ada pada kitab sebelumnya sudah terangkum di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, demikian ya bahasan makna-makna yang ada dalam surat Al-A'la yang ada pada ayat 9 sampai dengan ayat terakhir. Intinya adalah apa? Intinya di ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang sikap orang dalam menerima peringatan. Ada yang menerima dan dialah orang-orang yang bahagia, ada yang membangkang, dialah akan menjadi orang-orang yang syaqiyun, ya, menjadi orang yang celaka. Dan apa namanya? Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka akan mendapatkan azab api yang besar, yang di sana mereka akan terus diazab. Yang kemudian di kalimat berikutnya Allah juga mengingatkan kepada kita tentang apa? Tentang hakikat dari sebuah keberhasilan dan kesuksesan. Keberhasilan dan kesuksesan itu di saat dia mendapatkan apa yang dia inginkan, selamat dari apa yang dia khawatirkan, yaitu dengan selamatnya dia dari neraka, masuknya dia ke dalam sorga. Bagi siapa? Tatahara, ya, dia adalah orang yang mensucikan jiwanya, senantiasa berzikir, senantiasa menegakkan sholat, dan harus senantiasa kita ingat bahwa akhirat harus menjadi prioritas utama kehidupan kita, karena Allah mengatakan akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada waktu yang tersisa, kita akan gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ya. Ya, izin bertanya, apakah ada doanya untuk orang tua yang anaknya masuk Syiah? Sallallahu alaihi wasallam. Doa untuk anaknya agar kembali mendapatkan hidayah, agar masuk Islam kembali. Ya. Ya, tidak ada doa-doa khusus, tapi yang ada wallahu alam adalah doa-doa yang sifatnya umum, yaitu kebaikan untuk anak-anak kita. Ya. Jadi kebaikan untuk anak-anak kita, anak-anak yang baik, anak-anak yang kelak akan menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa, anak-anak yang menegakkan sholat, ya itu secara umum saja, dan itu bisa diambil doa-doa tersebut dari kutipan-kutipan ayat. Ya, misalnya berdoa dengan apa yang pernah diminta oleh Nabi Ibrahim.
Rabbi ja'alni minas salihin. Ya, atau dengan mengatakan Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Atau bisa juga mengutip doa yang pernah dibacakan oleh Nabi Zakaria. Ada dalam surat Ali Imran, ya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya. Dzurriyyah thayyibah itu apa? Keturunan-keturunan yang baik. Kalau dia baik, nggak mungkin masuk Syiah. Kalau dia baik, nggak mungkin bermaksiat. Kalau dia baik, nggak mungkin keluar dari Islam. Maka ini doa-doa Nabi itu sifatnya biasanya simpel. Ya. Dzurriyyatan thayyibah. Keturunan-keturunan yang baik. Kalau keturunan yang baik ini kita dapatkan, nggak mungkin dia akan menyeleweng akidahnya. Yang mengikuti akidah Syiah, akidah Sufiyah dan lain sebagainya. Maka perbanyak doa-doa itu. Ya. Dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau Maha mendengar doa. Ya. Atau alternatif lainnya, berdoa dengan doa yang biasa diucapkan oleh para ibadur rahman. Yang Allah sebutkan di akhir-akhir surat apa? Tentang ibadur rahman itu. Al-Furqan, ya, jazakallahu khairan. Ya. Di akhir surat Al-Furqan, alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa mencakup keseluruhan, ya, doa untuk pasangan kita, untuk keturunan-keturunan kita. Qurrata a'yun, kita inginkan pasangan hidup kita, anak-anak kita menjadi, ya, apa namanya? Ya, pandangan mata hati kita, ya, pandangan hati kita yang menyejukkan. Ya, pandangan yang menyejukkan itu artinya apa? Anak-anak yang saleh. Enggak mungkin pandangan kita enak melihat anak kita yang tersesat seperti ini, kan enggak nyaman kita. Ya. Ketika kita meminta kepada Allah, jadikan anak-anak saya itu enak dipandang oleh mata. Kapan? Ya ketika mereka baik, ketika mereka saleh, ketika mereka lurus akidahnya, ketika mereka baik ibadahnya sesuai dengan sunnah. Ya ketika ya dia jauh dari penyimpangan-penyimpangan keyakinan, manhaj dan lain sebagainya. Jadi tidak ada khusus doa-doa yang khusus seperti ini, tapi ibu bisa perbanyak doa-doa yang pernah dimintakan oleh para nabi yang menjadi manusia pilihan Allah. Begitu baiknya doa-doa mereka sampai Allah mengabadikannya di dalam Al-Qur'an. Untuk apa Allah abadikan? Untuk kita teladani. Ya. Itu makna yang sangat luar biasa. Dari sisi isi ataupun redaksi, semuanya bagus. Maka bisa kita mintakan kepada Allah kebaikan-kebaikan itu lewat doa-doa mereka. Ya, bisa nanti dilihat lagi dalam buku-buku doa. Ya. Berkaitan dengan jika kita tidak mampu memberikan peringatan di tengah-tengah kemaksiatan, apakah tetap mendapatkan pahala jika kita mengingkari kemaksiatan itu dengan hati? Iya. Sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemunkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Ya. Siapa yang mampu merubah dengan tangan ini? Ya sudah barang tentu adalah ulul amri, para aparat pemerintah, atau orang-orang yang berada dalam tanggung jawab kita. Guru misalkan bisa mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh murid dengan tangan kanannya. Ya, lagi ngajar di kelas, ya, ada yang main apa? Ya, main judi misalkan, ya, bisa dia tarik, bisa dia sita, langsung dia rubah kemungkaran itu dia tangannya. Atau kita sebagai orang tua, ya kita bisa merubah kemunkaran. Bapak bisa merubah kemunkaran di tengah-tengah keluarga itu dengan tangan kanannya. Ya, dengan tangan kanannya. Jika anak kita memegang sesuatu yang dosa, ya, apalagi buku-buku misalkan yang akan berpotensi merusak akidahnya, pemikirannya, ya, langsung dicabut, ditarik. Untuk kita tidak dibaca buku-buku yang seperti itu. Atau akan berpotensi merusak akhlaknya, merusak ibadahnya. Bapak punya kemampuan, yughayyiru biyadihi. Itu ranah mereka, ranahnya para orang tua kepada anak-anaknya, ranahnya para guru kepada murid-muridnya, ranahnya suami kepada istrinya.
dan juga ranahnya ulul amri kepada bawahan dan rakyatnya. Ya, tapi kalau kita bukan siapa-siapa, ya berat untuk bisa mengingkari ini. Fa in lam yastati fa bilisani, enggak bisa dengan tangan, bisa dengan lisan. Wa in lam yastati biqalbihi, enggak bisa dengan tangan, maka minimal dengan hati. Wa dzalika adaful iman, dan itu tingkatan iman yang paling rendah. Minimalnya kita mengingkari kemungkaran itu dengan hati. Apakah berpahala? Ya berpahala. Dan itu adalah pahala yang paling ringan, ya, lebih ringan ya dibandingkan kita mampu mengingkari dengan tangan, ya dengan lisan dan lain sebagainya. Apakah ada dalilnya berkaitan dengan mengerjakan pelaksanaan salat witir 579? Jadi apa yang saya sampaikan ada dalilnya. Rata-rata dalilnya itu dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, karena ini salat malam dilakukan oleh beliau yang mungkin Aisyah tahu persis. Ya, dan Aisyah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi kalau ibu mau lebih lebih mendalami tentang ini, bisa dibaca dalam buku Salat Sunnah Rasulullah. Ya, itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya, yang ditulis oleh Syekh Sa'id ibn Wahab Al-Qahtani. Ya, Sa'ad ibn Wahab Al-Qahtani rahimahullahu taala, orang ulama Madinah Saudi yang sudah meninggal sekitar 5 atau 10 tahun yang lalu. Itu penjelasan tentang tata cara sholat witir disebutkan dalam buku itu secara gamblang. Menyebutkan tentang cara-cara sholat sunnah secara spesifik, betul-betul merinci gitu. Ya, banyak menyinggung tata cara yang kadang tidak disebut, tidak disinggung dalam kebanyakan buku-buku yang lainnya. Ya mungkin terdengar aneh oleh kita, tapi semua yang beliau paparkan selalu dinukilkan dengan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Tentang sholat witirnya Nabi dengan 5 rakaat, 7 rakaat, 9, 11, bahkan 13 rakaat juga disebutkan dalil-dalilnya dalam kitab tersebut. Bisa kembali dibaca tentang sholat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Syekh Wahab ibn Sa'id bin Wahab ibn Ali Al-Qahtani. Sa'ad ibn Wahab ibn Ali Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Ya, bagaimana menasihati saudara yang keras hati, di mana sebelumnya beliau pernah hijrah, namun kehidupannya susah. Ketika saat ini kehidupan sukses, namun ibadahnya menurun. Jadi apa yang dikeluhkan oleh ibu ini nampaknya juga sesuatu yang lazim terjadi pada kebanyakan orang. Ya, memang hijrah itu tidak semudah kita membalikkan kedua telapak tangan kita. Ya, tidak sekedar dari yang buruk ya kemudian menjadi baik. Ya, itu kalau cuma sekedar itu rasa-rasanya mudah ya. Akan lebih sulit lagi adalah bagaimana seseorang itu bisa istiqamah di atas kebaikan, itu yang lebih sulit. Karena biasanya ketika orang itu hijrah akan lebih banyak angin yang menerpanya. Cobaan-cobaan, ujian-ujian, wabil khusus ujian yang terkait dengan masalah keuangan. Ya, itu terasa akan jauh lebih berat, apalagi dibandingkan mereka sebelumnya hidup dalam berkecukupan. Kemudian di antara konsekuensi hijrah yang harus mereka rasakan adalah hilangnya mata pencaharian. Ya, dan dia harus merubah hidup, ya, merubah gaya hidup yang sebelumnya gaya hidupnya serba ada, serba mampu, serba mau, ya sekarang hidupnya harus ya serba kekurangan, serba kecukupan, dan begitu seterusnya. Ini yang kadang membuat orang tidak tahan dengan hijrahnya. Maka ketika dalam kondisi yang seperti ini, ya kembali kepada aturan awal kita, bahwa kita harus tetap bersabar. Bahwa sabar itu tidak hanya dalam bentuk di saat kita mendapatkan musibah, sakit, ditinggal mati. Ya, sabar itu juga berlaku dalam ketaatan. Bahwa dalam ketaatan kita butuh kesabaran.
Dalam meninggalkan kemaksiatan kita butuh kesabaran. Sebagaimana kita butuh kesabaran saat kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi ketika orang sabar itu betul-betul harus punya bekal sabar yang tingkat tinggi. Ya, dia sudah harus memperkirakan kalau saya hijrah, nah ini kemungkinan buruk yang akan terjadi adalah seperti ini. Ya. Dan dia sudah harus menyimpan kesabaran yang sangat luar biasa sehingga ketika angin itu menerpa begitu kencang, cobaan itu menimpa begitu kuat, ya dia bisa tetap kuat dan bisa kokoh. Apa yang terjadi pada saudara ibu, ya itu baru hanya modal semangat tanpa mempersiapkan bekal kesabaran yang cukup. Sehingga jadilah seperti apa yang terjadi, dan ini bukan satu-satunya kasus yang kita dengar. Banyak orang yang seperti ini. Dari yang awal mulanya artis, kemudian hijrah, nggak lama kembali lagi, nggak lama joget lagi, nggak lama nyanyi lagi, nggak tahan dengan cobaan hidup yang ada. Dia membayangkan ya hijrah itu sederhana, tapi nyatanya apa yang dia alami lebih dari perkiraan. Nggak tahan dengan kenyataan yang ada, akhirnya dia pun harus tumbang di tengah jalan. Butuh kesabaran. Kunci utamanya adalah bagaimana membekali kesabaran dengan sekuat-kuatnya. Kehidupan sukses namun ibadahnya menurun. Ini juga kerap terjadi. Dan inilah yang dinamakan dengan apa? Istidraj. Rajin ibadah kok seakan pintu rezeki tertutup. Di saat dia jauh dari Allah, rajin maksiat, kok rasa-rasanya pintu dunia terbuka. Persis seperti apa yang Allah katakan. Falamma fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ya, maka ketika kami buka untuknya segala pintu-pintu semuanya, ya, farihu biha, mereka menjadi senang. Ya. Ada sebagian orang yang seperti itu. Ketika dia semakin jauh kepada Allah, nasu ma dzukira bihi, dia semakin lalai dari peringatan-peringatan kami, justru kami buka pintu-pintu kebaikan untuk dia. Hatta idza barihu bima utu, sampai mereka sudah bergantung dengan itu, bahagia dengan apa yang mereka dapatkan dengan cara mereka jauh dari Allah, akhadnahum baghtah, maka kami akan cabut nikmat itu dalam sekejap. Itu sudah Allah janji apa? Sudah Allah statement ini sudah Allah sebutkan di jauh-jauh hari itu. Akan ada orang-orang yang semakin jauh kepada Allah, semakin terbuka pintu-pintu kebaikan. Semakin dia dekat kepada Allah, semakin terasa sempit rezekinya. Itu ujian, bagian daripada ujian Allah. Ya, apakah dengan kesempitannya dia mampu bertahan? Apakah dengan lapangnya dunia akan membuat dia mampu kembali ya kepada Allah setelah sebelumnya jauh? Maka semuanya adalah bagian daripada ujian Allah. Jadi yang seperti ini khawatir kena istidraj. Merasa jauh dari Allah, nggak ibadah, rezekinya semakin lancar. Ketika hijrah sedikit, sempit. Keluar dari hijrah, kembali lagi maksiat, bermuamalah lagi dengan praktek-praktek yang haram, lancar lagi. Nah, dengan itu, ya Allah buka segala pintu kebaikan. Dengan semakin jauhnya dia kepada Allah, ingat itu adalah istidraj. Jika engkau melihat seseorang, ya dia bermaksiat. Di saat dia bermaksiat kepada Allah, tapi ternyata dia merasa pintu dunia semakin dekat kepada dia. Di saat dia jauh kepada Allah, fa'lam, ketahuilah itu adalah istidraj. Sengaja Allah Subhanahu wa taala ulurkan dia untuk semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan ya hal-hal yang seperti ini kepada yang bersangkutan. Nah, jika wudhu di kamar mandi, bacaannya basmalahnya bagaimana? Apakah dalam hati atau sebelum masuk kamar mandi, setelah baca doa sebelum masuk kamar mandi? Iya. Hal ini memang dibahas oleh para ulama ya, dan memang khilaf terjadi di sana, tapi yang saya sampaikan yang rajih wallahu alam tentang dibolehkan kita membaca basmalah di dalam kamar mandi sekalipun di sana ada klosetnya. Ya. Kenapa? Yang pertama bahwa kita membacanya itu untuk satu tujuan. Yang apabila itu kita nggak baca akan membuat wudhu kita rusak. Tuntutan kita membacanya, wajib kita membacanya. Sekalipun di tempat yang seperti ini. Nah, alasan yang kedua, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwa WC-WC yang ada di sekitar kita atau di kalangan kita saat ini, itu tidak seperti
Khala yang ada pada zaman dahulu. Kalau khala pada zaman dahulu itu, ya, ainun najasanya masih ada. Bau najisnya juga masih ada. Sementara kamar mandi yang ada sekarang ini, ya, itu benda najisnya udah nggak ada. Baunya juga udah nggak ada. Cuma memang tempat pembuangannya aja yang masih nampak. Tapi kan najisnya udah nggak ada. Baunya juga nggak ada. Maka itu semakin menjadi sebab dibolehkan, semakin menjadi alasan yang semakin dibolehkannya kita membaca itu di kamar mandi. Namun tetap disarankan kita membacanya pada saat-saat dibutuhkan saja. Baca basmalah dalam kondisi seperti itu, mau wudu, itu bacaan yang dibutuhkan, maka baca. Tapi bacaan-bacaan yang nggak perlu, yang bisa kita tunda pelaksanaannya, nggak perlu kita baca. Ya, kita di kamar mandi sambil ngapain, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bukankah doa-doa itu bisa kita tunda nanti setelah kita keluar? Kok kita nggak dituntut kok untuk baca itu? Sementara basmalah itu tuntutan untuk berwudu, harus kita baca, maka dibolehkan. Adapun membaca setelah wudu, nah itu disarankan kita keluar terlebih dahulu. Keluar, baru kemudian kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan begitu seterusnya. Jadi dibolehkan, ya. Banyak fatwa-fatwa para ulama yang menyebutkan demikian, dibolehkan kita membaca basmalah di kamar mandi sekalipun di situ ada klosetnya. Apalagi klosetnya itu udah bersih, nggak ada benda najisnya dan juga tidak ada bau najisnya. Lebih boleh lagi. Ya. Ya, sholat witir yang 3 rakaat dengan bacaan-bacaan tadi. Adapun yang 3 rakaat, yang 5 rakaat, ya, bisa ada 2 cara, ya. Bisa kita yang 2, kita mau 5 rakaat nih. Ya. Bisa kita baca yang 2 rakaat sebelumnya itu ayat-ayat yang ada di atas Al-A'la. Misalkan Al-Buruj dan At-Tariq. Ayat pertama Al-Buruj, yang kedua At-Tariq, yang ketiga Al-A'la, yang keempat Al-Kafirun, yang kelima ketemu Al-Ahad. Ya kan? Atau bisa juga ayat pertamanya, yang tadi 2 ayat pertamanya ya, lebih tinggi daripada Al-A'la. Atau ayat pertamanya Al-A'la, kemudian ayat berikutnya adalah ayat yang sebelum Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Berarti apa? Al-A'la. 3 dan 4 ayat-ayat yang dibaca sebelum Al-Kafirun, kan banyak tuh. Ya bisa apa contohnya? Bisa dengan At-Takatsur dan Al-Asr. Ya bisa dengan Al-Fil dan apa? Quraisy misalkan. Ya. Kalau kita mau di ayat pertamanya adalah Al-A'la, maka 3 dan 4-nya ayat di antara Al-A'la dan Al-Kafirun. Dan itu kan banyak. Ya. Dan lebih banyak lagi, kalau lebih banyak lagi pilihan adalah ayat 1 dan 2 di atas Al-A'la. Oh, itu ada ratusan surat itu. Ya. Lebih apa? Kita lebih luas lagi main ayatnya, main suratnya. Ya, kita bisa baca An-Naba dan An-Nazi'ah. Kita baca surat-surat yang ada di 29, 28, 26 dan begitu seterusnya. Baru ayat ketiganya Al-A'la, 4 dan 5-nya berarti apa? Al-Kafirun dan Al-Ikhlas dan begitu seterusnya. Ya, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Ya, kemudian ini ada informasi dari panitia. 3 kalender, Masya Allah, cantik kalendernya. Kalender Hijriah 1444 Hijriah, yang kami berikan hadiah kepada yang mampu menjawab 3 pertanyaan yang kami ajukan. Ya, mungkin nanti panitia yang memilih siapa yang akan menjawab. Ya. Ya, dari Ustaz. Ya. Ya. Untuk sholat witir yang 7 rakaat itu ada berapa cara, Bu? Dan sebutkan. Yang 7 rakaat. Yang 7 rakaat. Ada 2, ya, silakan. Silakan dikasih mic-nya. Ya, silakan Ibu yang megang mic untuk menjawabnya.
Witir 7 rakaat dikerjakan dengan berapa cara dan sebutkan. Ada dua cara. Yang cara pertama, yang satu langsung 7. Yang satu lagi enggak kedengaran. Duduk di rakaat ke-6, berdiri lagi di rakaat yang ke-7. Ya, kalender pertama untuk ibu yang menjawab tadi. Nanti mungkin akan diberikan. Pertanyaan yang kedua, kalau yang 9 rakaat berapa cara, Bu? Dan sebutkan. Ya, silakan. Silakan. Yang 9 rakaat, kita mau sholat 9 rakaat nih. Berapa caranya? Ya. Sudah ada? Sudah ada yang mesti menjawab? Ya, silakan Ibu. Berapa cara? Berapa cara dulu? Kalau Ibu katakan 5, langsung saya stop, saya pindahkan yang lainnya. 1 cara, ya bagus. Sekarang bagaimana caranya? Iya. Kemudian salam. Duduk di rakaat ke-8, bangun ke rakaat 9, kemudian salam. Ya, bagus. Untuk ibu yang kedua, entah siapa namanya. Yang ketiga, sebutkan 2 janji baik yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya dalam surat Al-A'la. 2 janji yang Allah janjikan kepada nabinya dalam surat Al-A'la, sehingga dengan itu membuat Nabi sangat suka sama surat Al-A'la. Ya. Ada? Ya. Ya. Kedua, Masya Allah, mencatat dan mendengarkan dengan baik. Subhanallah. Jawabannya betul ya. Berarti sudah ketiga kalender ini sudah ada pemiliknya. Nanti insya Allah akan dibagikan oleh panitia. Baik Ibu, jazakumullah khairan atas perhatian dan kesiapan waktu untuk bisa mendengarkan ilmu yang disampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dan kemampuan untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.